Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube-nya One Piecepedia. Kali ini adalah video mengenai review One Piece chapter 1052 ya. Jadi aku mau udah lama nggak nge-review, bikin konten tentang review chapter 1052 karena biasanya kita review itu di TikTok live cuy ya. Biasanya juga kita review di TikTok itu live dan setelah officialnya rilis di Manga Plus teman-teman ya. Dan sekarang aku mau bikin kontennya aja kebetulan karena sekarang One Piece udah apa sih istilahnya udah memasuki, katanya sih memasuki udah final saga gitu kan kawan-kawan kan. Jadi ya aku sepertinya akan mulai aktif lagi ngebuat konten untuk review chapter jadi per minggu gitu ya. Nah, terima kasih bagi yang sudah mampir, bagi kalian yang mau mampir ke channel TikTok kita ya silahkan aja, linknya ada di deskripsi, dan bagi kalian juga yang mau support channel YouTube gaming juga silahkan linknya di deskripsi teman-teman. Jadi tanpa panjang lebar kita akan ngebahas review saja, tapi di sini aku nggak akan nunjukin gambar teman-teman. Kenapa? Karena hak cipta ya, nanti kena pelanggaran hak cipta cuy ya, karena ini hitungannya komik itu gimana gitu ya. Aku pernah dulu review chapter, ngasih komiknya, gambar komiknya, dan kena klaim teman-teman. Jadi ya kayak gini aja, kalau kalian kalau kalian merasa bosan, tinggal nggak usah dilihatin videonya, dengerin aja orangnya teman-teman ya. Jadi kita langsung ya, jadi pokoknya aku nggak akan nggak akan cantumkan gambar lah di sini istilahnya gitu ya. Jadi aku ngomong-ngomong biasa aja kayak gini kawan-kawan. Jadi langsung yang pertama ya, jadi chapter 1052 ini judulnya adalah Pagi yang Baru atau New Morning teman-teman. Di sini untuk cover story-nya itu melanjutkan cover story yang kemarin, itu mengenai pelarian Germa di Whole Cake Island. Dan di sini ya ada Caesar Clown teman-teman. Jadi waktu kita di live stream itu cukup banyak yang nanya soal keberadaan ataupun kabar Caesar Clown. Seperti yang kita tahu, terakhir dia ada di Whole Cake Island waktu berpisah dari Beji dan kelompok topi jerami. Nah, kali ini dia muncul lagi. Judul dari cover story itu adalah Sang Ilmuwan yang gagal melarikan diri. Nah, apakah kira-kira di sini memang terlihat Caesar Clown itu ragu-ragu sepertinya sampai Reju menemukan dia gitu kan, menyadari keberadaannya. Kira-kira apakah Caesar Clown akan naik, akan meminta bantuan pada Germa, anak-anak Germa untuk ikut melarikan diri atau gimana gitu ya. Mengingat nih bahwa Caesar Clown itu sepertinya ada hubungan dengan Vince Smoke Judge ya. Mungkin aja mereka dulu pernah menjadi saintis ataupun ilmuwan dalam satu tim penelitian yang sama. Dan ini menarik, kalau misalnya naik, kira-kira nanti cerita ini akan dibawa kemana oleh Ichiro Oda gitu ya kan. Pertemuan antara dua saintis yang ada indikasi dulu pernah dalam satu kelompok dan sekarang bertemu lagi teman-teman ya. Kita tunggu aja nih. Kemudian untuk halaman pertama, jadi beda banget sama yang kemarin. Kalau nggak salah, penutup chapter sebelumnya itu Momonosuke itu ya, pidato Momonosuke ya. Nah, sekarang ini untuk halaman pertamanya di sini ada obrolan dari Gorosei, teman-teman, mengenai bangkitnya Nika ya. Kemudian bangkitnya Nika juga dua emperor yang sudah jatuh ya. Jadi dari segi narasi di dalam cerita, dua emperor sudah jatuh, kemungkinan besar sudah tidak akan diakui lagi sebagai emperor. Jadi istilahnya itu pengakuan untuk Yonko itu sepertinya udah dua runtuh. Dan bagaimana nanti, apakah akan ada Yonko baru atau seperti apa gitu kan. Tapi yang jelas istilahnya di sini kalau versi bahasa Inggris kan dia emperor gitu ya kan. Dua emperor sudah gugur ya. Dengan di sini ada flashback Big Mom sama, bukan flashback sih, sedikit gambar dari Big Mom sama Kaido gitu ya kan. Kemudian di sini juga ada pembahasan mengenai di perairan Wano ya. Jadi Gorosei melakukan kontak di sini dengan anggota CP0 yang ada di sana. Di sini membahas mengenai Zunisha. Apa kau yakin Zunisha si gajah itu udah pergi? Ya. Gajahnya itu pergi menghilang ya dalam kabut katanya, begitu aja. Jadi ternyata para agen pemerintah yang ada di kapal yang ada di perairan Wano itu nggak diapa-apain sama Zunisha Pak ya. Karena terlihat mereka masih baik-baik aja, juga nggak diserang. Mereka yang di kapal pemerintahan juga nggak nyerang gitu ya kan. Kemudian di sini ada kesimpulan yang menarik dari salah satu Gorosei ini, berkata bahwa jadi perbatasannya ditutup ya. Jadi perbatasannya tetap ditutup sementara, seolah-olah dia tahu gitu loh. Seolah-olah dia tahu bahwa keberadaan Zunisha ada di sana, itu bahwa tandanya perbatasan dibuka. Dengan Zunisha pergi, perbatasan tersebut ditutup kembali. Ini komentar yang menarik ya dari salah satu Gorosei ini gitu ya kan. Dan dia kemudian menambahkan lagi, itu berarti bahwa Wano
masih nyaris tidak tertembus katanya. Kemudian ini ada juga ada juga tambahan komentar ya. Mereka nggak bisa katanya kan. Mereka nggak bisa itu melakukan tindakan yang gegabah. Bahkan meskipun dengan jumlah mereka yang ada saat ini gitu ya kan. Itu mereka bahkan nyaris tidak bisa untuk menembus Wano. Tapi ada satu yang mereka minta, yaitu untuk membawa kembali Nico Robin. Nah, dan kemudian ada yang menarik lagi di sini, banyak sih yang menarik ya. Ketika sedang berhubungan dengan Gorosei, CP0 ini berhubungan Gorosei, ada yang membajak jalur komunikasi mereka. Aku nggak tahu ini siapa, nggak ada keterangannya juga. CP0 masuk katanya. Seseorang membajak sinyal kita. Dengar. Tetaplah di tempatmu katanya. Siapa itu ya? Aku sedang dalam perjalanan. Jadi tetap di tempatmu, aku sedang perjalanan, kata orang ini sambil ada kayak terputus-putus gitu ya kan. Siapa kira-kira ini cuy ya? Apakah pasukan apakah CP0 yang lain gitu ya kan, ataukah angkatan laut gitu ya, ataukah mungkin pasukan revolusi, mungkin aku nggak tahu. Soalnya di chapter 1052 nggak ada disebutin ya, cuma gitu aja. Listen up, I'm on my way. Apakah Ryokyugi? Kalau Ryokyugi mustahil, karena Ryokyugi muncul itu 7 hari kemudian kawan-kawan ya, 7 hari kemudian gitu ya kan. Kemudian di sini kita melihat ya sisa-sisa dari pertempuran di Onigashima. Ini Onigashima masih ada di sini dengan detail kecilnya, yaitu tanduknya yang patah itu gitu ya kan. Di sini terlihat obrolan antara Hawkins dengan Drake. Di sini Hawkins mengungkap ya, Hawkins pernah meramalkan bahwa akan ada ada seseorang yang kemungkinan hidupnya itu 1%. Dulu kalau nggak salah disebutin itu adalah Drake, tapi ternyata kemudian diungkapkan oleh Hawkins bahwa 1% tersebut itu adalah kemungkinan hidup dirinya sendiri. Dan bagi yang nanya apa yang terjadi pada Hawkins, aku nggak tahu, tapi kalau kita ambil dari narasi omongannya ya, bahwa 99% dia nggak mampu bertahan hidup, dan 1%-nya itu kalau dia masih hidup teman-teman. 1%-nya gitu ya kan, karena 1%-nya itu adalah kemungkinan dia hidup. Jadi antara 99% atau yang 1%. Yang jelas dia kelihatan di sini jatuh gitu ya kan, habis menyatakan bahwa 1% yang dia ramalkan itu adalah kehidupannya. Kemudian juga di sini sebenarnya dia itu, meskipun dia tahu ya, meskipun ramalannya itu mengatakan bahwa Kid itu akan memenangkan pertarungan di Onigashima ini, dia tidak dia memiliki harga diri yang tinggi untuk kembali. Nggak mungkin dia akan kembali teman-teman. Jadi itulah sebabnya dia tetap stay bersama kelompok bajak laut binatang buas. Kemudian di sini lanjut ya, The Flower Capital 7 hari kemudian ya, setelah 7 hari gitu ya kan, setelah 7 hari di sini Momonosuke memerintahkan pada orang-orang yang ada di Flower Capital untuk tidak menurunkan dekorasinya karena mereka akan berpesta besar teman-teman ya. Kemudian di sini Mr. Happy udah nggak ada lagi. Mr. Happy itu bagi kalian yang masih ingat, pasti masih ingat ya, itu guru yang Smile User Snake ya, yang ular itu, tapi sekarang dia udah nggak ada. Dan kemudian cerita pelajaran sekolah di kerajaan di Flower Capital udah diganti, yaitu dengan perjuangan dari Oden gitu ya kan. Kemudian ini ada kebun surgawi Paradise Farm. Di sini ada pembahasan yang menarik ya. Di sini ada pembahasan yang menarik mengenai gosip yang ada di dalam, yang beredar ya, gosip yang beredar di sekitaran orang-orang Wano berkata bahwa orang yang mengalahkan Kaido adalah pejuang yang dikenal sebagai Joy Boy. Artinya ya bisa kita indikasikan, ada indikasi kuat bahwa Joy Boy di era yang sekarang itu akan diberikan, adalah julukan yang akan diberikan pada si Luffy ini teman-teman. Yang mengingat Joy Boy kan dulu udah pernah ada nih di abad kekosongan ya kan. Dan sepertinya dulu memang ada banyak yang berpendapat bahwa Joy Boy itu bukan nama asli melainkan julukan. Dan sepertinya Joy Boy yang di era sekarang itu merupakan julukan yang akan diberikan pada Luffy kelak gitu ya kan. Tapi sini ya, ku dengar dia sudah tidak ada lagi di kota ini katanya. Terus ada pertanyaan yang menarik juga cuy. Aku ingin menemui dia secara langsung katanya. Cerita kepahlawanannya itu menyaingi
Ryuma sang dewa pedang gitu ya kan. Jadi disama-samakan dengan Ryuma teman-teman. Dimana sampai sekarang itu masih kita nggak tahu Ryuma itu berasal dari abad kekosongan atau bukan gitu ya kan. Untuk validasinya masih belum ada sejauh ini. Ada yang bilang dari abad kekosongan, ada yang bilang dari 400 tahun yang lalu gitu ya kan. Kemudian di sini ada di makam abadi ya yang ada di Ringo. Jadi di Ringo ini ada sebuah tempat yang namanya makam abadi. Kenapa disebut makam abadi? Karena di sana kan cuacanya dingin. Cuacanya dingin setelah sering turun salju gitu. Jadi makam yang dikuburkan di sana itu sulit untuk membusuk. Makanya Ryuma itu meskipun berasal dari beberapa ratus tahun yang lalu, itu mayatnya nggak, istilahnya tuh nggak habis jadi kayak tinggal tengkorak banget gitu ya kan, karena berada di Ringo ini teman-teman. Dan kemudian mayatnya itu diambil oleh si Gekko Moria juga beserta pedangnya. Di sini ada Kawamatsu dan juga Marco juga si Kinemon ya, berada di sebuah kuil gitu ya kan, dimana ternyata kuil ini merupakan makam tempat peristirahatan Oden dan juga apa sih teman-teman seperjuangannya yang gugur ya dalam menumbangkan Kaido dan juga Orochi gitu ya kan, termasuk Asura dan Izo. Jadi di chapter 1052 ini dikonfirmasi kalau Asura Doji dan juga Izo itu udah wafat dalam pertempuran Wano teman-teman. Dan kemudian di sini ada pertemuan kembali antara siapa sih namanya nih, antara si Onimaru dengan Kawamatsu, kawan-kawannya Onimaru dan Kawamatsu gitu ya kan. Terus ada adegan Yamato di mana dia sepertinya menahan lapar. Jadi kalau orang bilang apa sih ini, kalau kita bilang tuh kayak nazar gitu ya kayaknya ya. Dia berjanji bernazar berpuasa sampai si Luffy sama Zoro bangun gitu ya kan. Nah, Luffy sama Zoro udah bangun, akhirnya si Yamato udah menyelesaikan nazarnya, menyelesaikan puasanya gitu ya kan. Di sini jadi aman teman-temannya. Luffy matanya masih utuh ya. Jadi teori yang mengatakan bahwa matanya terluka dan akan menjadi penutup mata sepertinya bisa kita abaikan dulu. Udah bisa, kemungkinan besar udah nggak terjadi gitu ya, karena matanya masih baik-baik aja, di sini nggak terluka gitu ya kan. Nah kemudian di sini ada adegan lucu-lucuan ya, adegan lucu-lucuan di mana macam-macam dah ya. Terus ada pembicaraan antara Sanji sama Zoro yang dulu katanya kalau misal si Sanji itu udah bukan dirinya lagi, dia minta si Zoro untuk membunuhnya lah, istilahnya seperti itu ya kan. Dan kemudian sebenarnya masalahnya udah selesai, tapi ya karena untuk kepentingan komikal gitu kan, jadi mereka berantem lagi di sini, Sanji versus Zoro ya. Karena sini ada adegan mandi-mandian ya, itu kalian tahu aja mandi-mandian ya, dimana Yamato masuk ke pemandian cowok dan si Kiku masuk ke pemandian cewek ya, karena si Yamato merasa dirinya laki-laki, Kiku merasa dirinya perempuan gitu ya kan. Dan kemudian di sini kita juga ngelihat 3 kapal dari para kapten. 3 kapal dari para kapten yaitu Polar Tang, Victoria Pang, sama ini Tosan Sunny itu diperbaikin sepertinya, dan udah mantap gitu ya kan, udah mantap siap untuk berlayar. Kemudian di sini ada pembicaraan mengenai bahwa Kid Lao itu akan istilahnya ya, sekarang akan menjadi lebih sulit lagi gitu ya kan, karena mereka akan ditarget menjadi pusat perhatian lah istilahnya di lautan gitu ya kan. Dan kemudian si Apu datang dengan imbi ya, menyerahkan koran yang isinya merupakan update bounty dan juga mengenai orang-orang ya. Orang-orang ya, di sini termnya itu orang-orang. Jadi bukan orang tapi orang-orang. Jadi sepertinya lebih dari satu yang mulai diakui sebagai emperor terbaru. Aku nggak tahu nanti istilahnya apakah tetap Yonko atau gimana gitu kan. Karena Yonko kan 4 ya. Kalau misalnya Kaido sama Big Mom udah nggak diakui lagi, terus penggantinya adalah Kid Lao dan Luffy ya, berarti akan jadi 5 gitu ya kan. Kalau untuk Luffy sih menurutku 90% ya, karena setelah Whole Cake Island itu si Luffy ini kan udah diakui melalui propaganda koran yang diterbitkan oleh Morgan sebagai Emperor kelima gitu ya kan. Mungkin aja ini Luffy, terus sisanya siapa? Mungkin Lau dengan Kid teman-teman, karena ya selain 2 orang ini siapa lagi yang
pertempurannya menjadi highlight ataupun spotlight di Onigashima di peperangan Wano ini gitu ya kan. Kemudian di halaman terakhir yang menarik yaitu Ryokyugyu muncul kawan-kawan, dan Ryokyugyu sepertinya itu datang ke Wano tanpa persetujuan Sakazuki, karena di sini Sakazuki ataupun Akainu terlihat marah-marah. Dan ada yang menarik, dia terbang menggunakan apa sih, kayak kincir yang ternyata itu merupakan bunga kawan-kawan. Jadi memang dulu ada teori yang beredar bahwa si Ryokyugyu ini memiliki kekuatan buah iblis tumbuhan melalui cocok logi pernyataannya yang berkata bahwa dia sudah tidak pernah makan dia sudah belum ada makan lagi selama 3 tahun. Jadi banyak yang beranggapan ya kan, banyak yang beranggapan bahwa dia ini memiliki kemampuan buah iblis tumbuhan karena tumbuhan udah nggak perlu makan melainkan berfotosintesis seperti itu gitu ya kan. Nah, tapi apapun itu di chapter 1052 ini masih belum diungkapkan teman-teman, masih belum diungkapkan. Jadi tapi mungkin aja teori para fans yang dulu itu mungkin aja terbukti meskipun nggak kena banget, tapi dari segi tumbuhan iya gitu ya kan. Nah ini kita menarik ya, mengingat katanya chapter 1053 itu merupakan akhir dari Wano. Kira-kira apa peran Ryokyugyu hanya 1 chapter di chapter 1053 gitu ya. Oke, jadi segitu aja kawan-kawan untuk pembahasan chapter dari One Piece 1052 ya. Dengan segala keterbatasan reviewnya gitu ya kan. Terima kasih sudah nemenin sampai sejauh ini. Bagi kalian yang belum follow akun TikTok kita, silahkan di follow dulu, linknya di deskripsi. Bagi kalian yang mau mampir ke channel gaming kita, silahkan juga, linknya di deskripsi teman-teman. Terima kasih, kalian luar biasa. See you on the next video. Dadah.